bulan Zulhijjah memiliki banyak kelebihan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Di antara kelebihan tersebut, pertama, bulan Zulhijjah termasuk Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang dikatakan dalam Al-Quran, yaitu Ashhurul Hurum, yang 3 bergandeng, yang 4 terpisah. Yang keempat terpisah, itu 1 terpisah, 3 bergandeng. Zulqa'dah bulan ini, Zulhijjah termasuklah Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Zulhijjah jelas adalah Ashhurul Hajj, bulan haji. Bulan haji itu ada 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini nanti ada pembahasannya. Kalau untuk bingung apa Syawal disebut bulan haji, yaitu ada bab fikih membahasnya. Kemudian di bulan Zulhijjah juga banyak kejadian-kejadian hebat dalam syariat Islam. Di antaranya adanya ibadah haji. Yang ada di bulan Zulhijjah. Kemudian di bulan Zulhijjah ini adanya ibadah lain lagi yang namanya Salatul Id, Idul Adha. Salatul Id, salatnya dewa itu satu ibadah yang luar biasa. Bahkan Salatul Adha ini ummahat wa babat akhwan rahimahullah, menurut pandangan syariat lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Jangan kita lalaikan, jangan kita nyantai, bahkan tidak kata semangat untuk mendatanginya, karena dia lebih mulia, lebih tinggi pahalanya dibandingkan Idul Fitri. Sebagaimana ulama mengatakan kalau Idul Fitri dalil yang kita dapatkan hanya dari hadis-hadis Rasulullah tanpa kita dapatkan dari Al-Quran. Sementara Idul Adha ada dalam Al-Quran, dan Nabi pun menjelaskan banyak dalam hadis-hadisnya. Dalam surah Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, dan salatlah kepada Tuhanmu. Yang dimaksudkan salat adalah salat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah korban. Kemudian ikhwan fillah, di hari Idul Adha di Zulhijjah ini ada juga namanya hari lebaran Idul Adha, disebut juga lebaran Idul Nahar, hari korban, lebaran berkorban. Di salat Idnya sendiri adalah ibadah, lebaran itu sendiri adalah ibadah buat kita. Nanti dalam lebaran itu sendiri nanti banyak amal-amalan yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita hidupkan, mulai dari hari Arafah, masuk malam lebaran, masuk hari lebaran, lalu di ayyam tasyrik. Kemudian Zulhijjah ini pun menjadi mulia tambah lagi dikarenakan adanya juga di situ ibadah korban. Nah, itu juga adalah kemuliaan yang khusus Allah berikan. Ikhwan rahimakumullah, untuk ibadah korban atau ibadah haji mungkin tidak semua kita bisa mendapatkannya. Tapi kalau untuk lebaran Idul Adha sendiri mungkin kita semua mendapatkan, dan untuk sholat Id pun insyaAllah kita semua mendapatkan. Nah, ada lagi satu yang cukup besar dan agung kemuliaan yang ada di bulan Zulhijjah, yang mungkin banyak dilalaikan oleh kita, terutama orang yang jauh dari majlis, karena tidak banyak yang menyampaikan itu di luar. Kalau di majlis, insyaAllah majlis ustaz manapun mungkin di hari-hari ini dibahas, dan kami sendiri sudah membahas mungkin 2-3 kali, yaitu kemuliaan yang ada pada bulan Zulhijjah. Puncak dan kemuliaan itu adanya di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, di Asyra Awail min Zulhijjah, 10 pertama bulan Zulhijjah. Kemuliaan ada di situ. Zulhijjah secara umum dia adalah bulan berkah, bulan kemuliaan yang agung. Tadi sudah kita sampaikan bermacam-macam kemuliaan yang ada di dalam bulan Zulhijjah itu. Nah, yang termulia daripada satu bulan itu terletak di Asyra Awail, 10 pertama, 1 sampai 10. Kalau Ramadan semuanya mulia. Kemuliaan puncaknya ada pada Asyra Awakhir, 10 terakhir. Maka di sini kami mengingatkan untuk ketiga atau keempat kalinya kepada kita sekalian, yuk kita persiapkan diri kita untuk pasang target apa yang kita gawikan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau pacak kita kejar ngejus Quran ditambah, ya apalagi maaf yang memang tidak pernah ngejus Quran, persiapkan waktu kita khusus. Yang perbanyak amalan yang diajarkan Rasulullah SAW di hari tersebut, memperbanyak zikrullah secara umum dan khususnya pada kalimat tasbih tahmid. Dalam riwayat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Perbanyak baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, dan kalimat Allahu Akbar, atau kita gabungkan dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, kalau pacak diwigitkan khusus, mungkin untuk ummahat, babat, jida-jida yang punya wigitan habis main duha, tambahkan. Mungkin macam entah 300, kalau sanggup lebih dari situ sampai 1000, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ngapa imtithalan amr Rasul SAW, yang menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah. Karena Rasul mengatakan dalam hadis itu, fa'akthiru fihinna
maka perbanyaklah di hari-hari itu kata Rasulullah 1 sampai 10 Zulhijjah minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Dalam riwayat wa dzikrullah. Jadi kita perbanyak volume zikirnya kita perbanyak tilawatul Quran kita, dan kita perbanyak bacaan tasbih, tahmid, tahlil tadi. Nah ini ikhwan fillah, ummahat bapak, kita harus siapkan. Ya sebagaimana di bulan Ramadan kita memperbanyak baca Quran, kita khususkan. Nah di sini juga kita perbanyak Quran, zikir, tasbih, tahmid, karena itu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih umum lagi dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita lewat para a'immatul muhadditsin, soalkan Imam Baihaqi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Nasa'i, Imam Ahmad, lewat riwayat mereka kepada kita banyak di antara Rasulullah menyampaikan kabar gembira tentang 10 pertama bulan Zulhijjah ini, kata Rasulullah SAW, yang sifatnya lebih umum dan besar. Kalau tadi amalnya ditentukan oleh Rasulullah, perbanyaklah tasbih, tahmid, tahlil, dan zikir. Nah, ternyata bukan bentuk zikir saja, bukan bentuk tasbih, seluruh amal soleh yang kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini mendapatkan kelebihan yang luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Wa likulli amalin soleh, dan setiap amal soleh yang kita lakukan yudha'if, dilipat gandakan pahalanya ila 700 darajah, sampai ila 700 da'af, sampai 700 kali lipat pahalanya. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Jangan sampai kita lewat, kita lalai, disibukkan dengan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Wa na'udzubillah min dzalik, kalau apalagi itu sifatnya maksiat, na'udzubillah wa iyadzubillah min dzalik. Berapa juz Quran yang kita baca, berapa salawat yang kita baca, amalan soleh apa yang kita lakukan, sedekah apa yang kita berikan, semua kita rencanakan, digawekan, kata untuk diskidulkan, yang disusunnya program kerja kita, program gawe ibadah kita dilakukan. Jangan sampai lepas begitu saja, tahu fadhil tapi tidak ngamalkan. Ini yang dapat hidayah dan dapat taufik. Kita minta dapat hidayah dan taufik min Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Hidayah kita dapat. Kita butuh taufik min Allah agar kita mengamalkan ini. Jadi jangan sampai sama keadaan kita di luar 110 Zulhijjah dengan di saat kita bertemu dengan 1 sampai 10 Zulhijjah. Harus kita berusaha membedakan. Ada peningkatan secara kualitas, mari kita tambah. Secara kuantitas juga tambah. Secara kualitas artinya kekhusyuan, kerapian, keindahan, kebersihan ibadah kita, keikhlasan itu lebih lagi yang harus kita tambahkan. Secara kualitas, lalu kuantitas semua kita tambah. Tadi jumlah wirid kita tambah, zikir kita tambah, amalan-amalan kita tambah. Yang mungkin kita ngamalkan tapi tidak kita istiqomahkan. Karena keadaan ini kita dapatkan seperti bulan Ramadan. Allahumma Ramadan itu 30 hari, ini cuma 10 hari dilebihkan Allah. Lewat dari 10 hari atau hari sebelum 10 hari belum dapat kita bagian yudha'ul ajr sampai 700 dha'af. Lalu termasuk yang sangat besar dianjurkan oleh Rasulullah, mungkin ya berat bagi sebagian kita karena kondisi memang puasa, apalagi musim panas. Tapi kalau kita mau dan minta pertolongan Allah, Allah beri pertolongan. Puasa di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Karena 10-nya 11, 12, 13 itu ayam akal wasyarab kata Muhammad SAW. Hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Tanggal 10 Zulhijjah hari lebaran. Ada juga 10 Zulhijjah puasa burung. Disudahkan puasa burung. Tahu puasa burung. Tak tahu sampai sekarang anak masih bingung apa disebut puasa burung. Setahu kita burung tak pernah puasa. Itu pas hari lebaran. Kita disunahkan untuk dari semenjak subuh sampai selesai sholat Id tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Nah, itu namanya puasa burung. Imsak dalam bahasa ilmu syariatnya, imsak menahan diri untuk tidak makan, tidak minum di tanggal 10 Zulhijjah. Cuma sebentar daripada subuh sampai selesai sholat Id. Tapi kalau puasanya haram hukumnya di tanggal 10. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunnahkan untuk kita berpuasa. Fadilahnya apa? Luar biasa. Rasul mengatakan siyam yaum fiha, puasa satu hari daripada hari yang 1 sampai 9 ini ta'dilu sama pahalanya dengan shaum dahr, seperti mau puasa setahun. Sehari puasa di tanggal 1 sampai 9 itu pahalanya seperti orang yang puasa setahun.
Berarti kalau kita sanggup 9 hari, 9 tahun puasa pahalanya. Puasa sunnah, seakan-akan kita puasa sunnah 9 tahun. Kalau kita tidak sanggup, ambillah semaksimal kita mampu 7, mampu 5. Kalau memang dengan keadaan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, bla bla bla, tidak mampu, maka usi binafsiyakum, kami wasiatkan untuk kalian kita semua, usahakan 2 hari jangan lepaskan. Yom Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, wa Yom Arafah tanggal 9. Kalau tanggal 9 di bulan Muharram disebut Tasu'ah, ngambil hitungan harinya. Tasu'ah artinya hari yang ke-9, disebutlah hari Tasu'ah. Hari Ashura, Ashura itu dari kalimat Ashura, 10. Nah, tapi kalau bulan Dzulhijjah ini hari ke-9 ini kita sebut Tasu'ah, tapi lebih identik dengan sebutan Yaum Arafah, yang mana saat tanggal 9 Dzulhijjah ini orang-orang yang berhaji sedang berkumpul di padang Arafah, dan itulah puncak ibadah haji, Al-Hajjul Arafah, kata Rasulullah SAW. Dari mulai lewat situlah ibadah haji di tanggal 9, maka disebut Yaum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, puasa sehari di hari tersebut dapat pahala bagikan puasa setahun. Mari kita berusaha ikhwan mulai bagian ya. Masih kalu juga, tak pacak juga nak 2 lagi, ya sudah sehari jangan tidak. Terutama ini kami tekankan kepada ummahat, akhwat, kita sebagai suami, sebagai anak juga bantu orang tua kita, binti istri kita jangan kita bebani masak opong, masak ini, masak macam-macam sampai dia tak sanggup buat, capek, letih dia untuk menghadapi menghadapi daripada persiapan untuk lebaran itu. Jadi kita bantu mereka agar mereka tidak terbebani dengan beban yang berat sehingga bisa melaksanakan puasa hari Arafah. Hari Arafah ada tambahan pahala. Di samping hari itu kita puasa dapat pahala 1 bulan penuh, tambahan pahalanya, tambahan ganjaran dari Allah, mukaffiratul dzunub sanatain, ngampunkan dosa 2 tahun yang lewat dan tahun yang sedang kita jalani atau tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kita ulangi terus ini apa yang datang dari Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian dari ibadah dan amal-amal soleh di hari awal Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah. Ma min ayyamin ahabbul a'mal salih, amal salih indallah min ayyamul ashar. Ma min ayyam ahab ilallah amal salih min ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah dari amal perbuatan amal yang soleh melebihi dari hari yang 10. Apa itu? Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sampai sahabat berkata, walau jihadun fisabilillah ya Rasulullah, walaupun jihad, maka Nabi mengatakan walau jihad fisabilillah, walaupun jihad